Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya mursalin wa ala ibadil sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini mari kita senantiasa selalu memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bertatap muka, meskipun dengan melihat video ini semoga tidak mengurangi kita semua untuk berthalabul ilmi. Anak sekalian, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Anak sekalian, terkait pembelajaran PAI pada semester 2, di pertemuan awal ini kita akan membahas terkait bab 8, yaitu terkait toleransi. Nah, terkait toleransi nanti kita pelajari terkait bagaimana juga membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan juga hadis. Nah, terkait surat Al-Hujurat ini nanti kita juga akan mengenal yang namanya terkait tajwid. Seperti semester 1 dulu ya, kita juga pernah membahas terkait tajwid dan juga isi kandungan apa yang dimaksud dari firman Allah di dalam Quran surat Al-Hujurat tersebut ini, dan juga hadis ini, terkait kandungan hadis ini. Yang kita pelajari nanti adalah yang pertama ada pengertian toleransi dan bagaimana menghargai perbedaan. Yang kedua, hikmah toleransi dan menghargai perbedaan, serta bagaimana yang ketiga adalah mengimplementasikan toleransi ya dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak sekalian, ini ada sebuah foto ya. Foto ini kalau kita lihat orang lagi istilahnya kita bisa lihat kerja bakti ya, membuat jembatan agar bisa melewati sungai ini. Ya, dalam kerja bakti ini insya Allah bukan orang muslim saja yang kerja bakti, tapi juga berbagai agama, karena ini terkait juga kebutuhan semua agama untuk melalui ini. Nah, anak sekalian, setiap orang harus saling memahami yang pertama. Yang kedua, menghargai dan menghormati, itulah yang disebut sebagai toleransi. Kalau dalam diri kita ya belum ada saling memahami, menghargai, menghormati, maka kita tidak bisa memahami perbedaan yang ada. Karena pada prinsipnya Allah telah menciptakan kita ya, ke dunia ini adalah berbeda-beda ya, tidak ada yang sama. Meskipun kita terlahir kembar, pasti ada yang beda. Lah, dari perbedaan inilah bagaimana kita bisa memahami, menghargai dan menghormati terkait perbedaan. Berikut Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum su'uba wa qabaila liqaharafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah telah berfirman dalam surat ini adalah suatu perintah ya,
kita diberitahu oleh Allah bahwasanya kita ini terlahir diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Berbeda kita dengan Nabi Adam, Ibu Hawa, dan Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita ini diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, dari firman Allah Ta'ala ini bahwasannya kita ini adalah diciptakan secara berbeda-beda, beda sukunya, bangsanya, bahasanya, kulitnya, ya, ada yang putih, ada yang hitam dan sebagainya. Nah, disinilah kita Allah memerintahkan bagaimana kita harus saling mengenal. Nah, bahasa kerennya ya kalau bisa tak kenal maka tak sayang. Lah itu istilah dahulu. Bahwasanya kalau menurut Pak Haji tak kenal maka tak tahu. Ya, maka oleh sebab itu kita kenalan dulu. Ya, setelah kenal maka kita bisa mengetahui latar belakang orang yang kita kenal atau sahabat kita dan sebagainya. Disitulah akan kita timbul yang namanya sikap menghargai atau toleransi. Anak sekalian, setelah kita membaca Quran surah Al-Hujurat, maka juga di sini ada hadis riwayat dari Abu Ya'la tentang terkait toleransi yang berbunyi An Anasi bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadi la yadaullaha rahmatahu illa ala rajim. Qalu ya Rasulullah kulluna yarham. Qala laisa bi rahmati akhidikum sahibah yurhamunna sukafah. Ya, rawahu Abu Ya'la, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja, tetapi ia menyayangi seluruh manusia. Ini hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, bahwasanya kita menyayangi bukan dari kalangan kita saja, tetapi bagaimana kita bisa menyayangi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Nah, itulah yang disebut toleransi. Ketika kita bisa hidup bertoleransi, maka tidak ada insya Allah permusuhan dan lain sebagainya. Ya, kita pasti akan saling menghargai. Anak-anak sekalian, berikutnya juga hadis riwayat Muslim ya terkait toleransi. An Ansib ani Maliki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu min aminahunna sawal muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhu jiru man hajarasu'a walladhi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah abadun la ya'minu jarahu bawa'iqah. Ya, yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin ialah orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya.
Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal buruk. Demi zat yang menguasai jiwaku, tidak bisa maka surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Nah sekalian, dari hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW ya terkait hal ini, orang di mana seluruh orang merasa aman bersamanya. Ya, ketika ada kita, ya bagaimana keberadaan kita ini menjadi nyaman, ya tidak menjadi pengganggu dan lain sebagainya. Berikutnya sekalian, terkait tadi sudah kita membaca Quran surah Al-Hujurat dan hadis, maka sedikit terkait tajwid. Nah, tajwid yang pertama ini sudah lama, di semester 1 juga sudah kita pelajari. Ya, ada beberapa contoh ya terkait tajwid. Ini ada hukum bacaan gunnah. Apa sih gunnah itu? Ya, kenapa disebut gunnah? Karena di dalam potongan ini sudah ada keterangan, ya keterangannya ya ada gunnah, ada nun ditasdid. Ya, ketika ada nun ditasdid maka ini disebut bacaan gunnah. Berikutnya ada matobi'i. Ini yang sering saya sampaikan terkait matobi'i, ya. Ada huruf alif sebelum fathah. Nah, maksudnya di sini ya, ini di huruf nun di atasnya ada harokat tasdid dan ada harokat fathah. Ya, di depannya fathah ternyata ada huruf alif. Terus ada sebut juga ikhfa. Kenapa sebut ikhfa? Di sini ada huruf nun sukun bertemu dengan dal. Dal ini termasuk hukum bacaan atau bacaannya termasuk dalam tajwid hukum bacaan ikhfa. Nah, ini kata kuncinya adalah di nun. Nah, berikutnya juga ada ikhfa sama wa unsa. Ya, di situ ada nun sukun bertemu ta. Ya, ini juga ada lain juga ada mim sukun bertemu dengan sa, mim sukun. Nah, tapi di sini di contohnya tidak sesuai ya. Terus anak sekalian, yang kelima ada idhar safawi. Ya, kenapa idhar safawi? Kita bisa dilihat. Nah, di sini ada di garis bawahi, yaitu ada mim sukun bertemu dengan shin. Nah, ini harus dibaca dengan jelas. Wa annakum ya syi'u. Ya, ini harus dibaca dengan jelas. Nah, juga ada idgham bingguna, yaitu ada tanwin bertemu waw. Nah, itu ada huruf ba, ya harokatnya adalah tanwin, depannya ternyata ada huruf wawu. Terus ada matobi'i sama tadi yang di awal, guna juga sama, ikhfa juga sama, dan juga idghar halqi ini yang berbeda. Ada tanwin ya bertemu dengan kha, yaitu alimun khabir. Ya, itu ada mim, harokatnya adalah mim tanwin ya. Nah, sekalian, setelah tajwid maka kita juga harus mengetahui terkait bagaimana kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di dalam kandungan ini Allah menciptakan manusia ini berbeda, warna kulit, suku bangsa, dan perbedaan lainnya bukan untuk saling merendahkan. Ini di garis bawah ya, perbedaan itu bukan untuk saling merendahkan, namun untuk saling mengenal dan menolong. Ini perintah ya, perintah Allah di dalam Quran kandungan surat Al-Hujurat. Perbedaan adalah sunatullah. Tadi sudah digaris. Kita tidak bisa menolak terkait perbedaan ini. Ya, sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia. Anak sekalian, bahwa di hadapan Allah ini nanti bukan karena gantengnya, kayanya, tetapi bagaimana ketakwaan kita yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berikut kandungan juga yang hadis riwayat Abu Ya'la. Yang pertama, Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sesama manusia
atau ciptaan Allah lainnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Islam mengajarkan kasih sayang atas sesama tanpa memandang ras, suku, bangsa dan ataupun agama. Yang ketiga, bagaimana sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, sekalian, kalau kita lihat pendidikan Muhammadiyah atau persyarikatan Muhammadiyah ini, kalau kita lihat di daerah timur, rata-rata amal usaha Muhammadiyah dari pendidikan ya atau perguruan tinggi ini hampir 70%. Itu diisi dari orang-orang non muslim, karena lahirnya Muhammadiyah ini bukan hanya sekedar untuk umat muslim saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Ingat ya, cita-cita Muhammadiyah bagaimana menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini adalah tujuan Muhammadiyah. Lah, urusan yang sekolah di Muhammadiyah baik orang non muslim itu adalah bagaimana kita berdakwah di Muhammadiyah. Ya, bagaimana kita meyakinkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat. Ya, urusan dia nanti di Muhammadiyah bisa masuk Islam karena dia belajar di Muhammadiyah, wallahu alam. Karena hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat kan cerita terkait Nabi Muhammad ya kepada kakeknya atau pamannya itu ya ketika meninggal ya, bahwasanya dia ini pamannya atau kakeknya ini ya sangat percaya terkait ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Tetapi dia karena tokoh seorang Quraisy, maka dia tetap mempertahankan keyakinan nenek moyangnya. Ya, di situ ketika Nabi Muhammad bersedih, ya menangis, Allah memberitahu bahwasanya hidayah itu milikku. Kamu hanya menyampaikan terkait ajaran yang saya turunkan, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian, nah terkait pengertian toleransi dan bagaimana menghargai perbedaan. Nah, anak sekalian, toleransi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu toleran, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya tenggang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan saking menghormati, menghargai antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terus hikmah toleransi, ya ketika kita bisa menjalankan hikmah toleransi, kita bisa saling menghargai, menghormati, maka hikmah ini yang kita akan dapatkan kepada orang yang sekitar kita. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap saling menghormati antara sesama. Yang kedua, menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih hebat daripada kelompok lainnya. Yang keempat, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini hikmah yang kita dapatkan, sehingga kita bermasyarakat meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, maka dalam suasana keseharian pasti akan tentram. Nah, beda lagi kalau kita tidak bisa saling menghargai. Yang penting ya akidah kita, ya iman kita jangan sampai tergoyangkan. Ya, kita harus kuat, kita harus tancapkan dalam dada kita, hati kita. Iman dan akidah ini harus tidak boleh bengkong. Yang paling benar adalah agama Islam. Ya, ini urusannya kalau hablum minallah. Kalau urusan hablum minan-nas, maka kita harus tahu perbedaannya di mana. Kalau urusan hablum minan-nas, ya kita harus saling menghargai perbedaan itu. Ya. Kalau urusan agama ya sudah, karena di dalam surat Al-Kafirun itu adalah surat yang diturunkan untuk menjawab terkait bagaimana toleransi kita kepada agama lain. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya. Nah,
Terus bagaimana kita mengimplementasikan toleransi di sekolah atau di masyarakat? Bagaimana? Nah, yang pertama di lingkungan sekolah. Ya, toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak merasa pendapat pribadi paling benar. Nah, kadang kalau kita diskusi ya, ketika kita tidak cocok pendapat dengan teman kita, maka kita tidak boleh bahwa pendapat kamu salah, pendapatku yang paling benar. Ini tidak boleh. Ya, diskusikan bersama-sama. Ya, bagaimana terkait pendapat-pendapat yang masuk dirangkum jadi satu. Ya, kita harus saling menghargai terkait pengetahuan yang didapatkan dari teman-teman kalian. Nah, sedangkan kalau di masyarakat, bagaimana toleransi di masyarakat? Ini bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Ya, ketika ada tetangga kita yang beragama lain sedang beribadah, maka kita bagaimana kita menghormati tetangga kita yang sedang beribadah supaya khusyuk. Ya, sama halnya kalau kita sedang ibadah, ketika tetangga kita rame, ya tidak menghargai, ya maka juga mungkin konsentrasi kita juga akan terganggu sama. Maka kita harus saling bisa menghargai. Anak-anak sekalian, sudah selesai terakhir ini ya. Nah, ini ya terkait implementasi bagaimana kita bertoleransi. Nah, anak sekalian, untuk tugasnya ya, saya kepingin tahu ya bagaimana tulisannya. Tulisan Arabnya ini masih sama dengan yang kemarin atau sudah lebih baik daripada semester 1. Nah, tugasnya yang pertama adalah silakan tulis Quran surat Al-Hujurat ini ayat 13 di buku tulis kalian. Yang kedua, coba cari contoh bentuk toleransi yang ada di lingkungan rumah kalian, di lingkungan kalian. Ya, bentuk toleransi satu contoh saja. Ceritakan secara singkat bentuk toleransi yang ada di lingkungan rumah kalian. Ya, ini coba di masyarakat, nanti di sekolah berbeda. Oke, itu aja 2 tugas. Yang pertama, tulis surat Al-Hujurat ayat 13, dan yang kedua, buat cerita singkat terkait contoh toleransi yang ada di rumah kalian. Terima kasih anak-anak sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada yang salah penyampaian atau salah kata atau salah pengucapan. Saya pribadi Pak Haji minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih. Yang terakhir, nasrun minallah wa fatihun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak sekalian, sukses selalu, ya semangat selalu demi masa depan yang cemerlang.